Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fokuser, kembali lagi di podcastnya KMNU Pusat episode ke-5. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan diri ya, terkait passion, hobi. Oke, narasumber kita pada kali ini kan MC kondang ya, MC milenial, all event, juga merupakan voice over talent, dan beliau sering mengisi materi public speaking gitu di beberapa kegiatan. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja kenalan ya. Halo Mbak Dina. Halo Terina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Mbak Dina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Realita kehidupan nyata gitu. Kita tuh sering disaranin itu sama teman ataupun sama keluarga, hey, kamu tuh harus nemuin passionmu, kamu harus kejar passionmu gitu, agar enak nentuin jurusan kuliah ataupun kerja, sehingga banyak yang tertarik gitu ya untuk membahas passion ini dari influencer ataupun para YouTuber gitu. Nah, sebenarnya buat aku juga penasaran sih, apa sih sebenarnya passion itu? Nah, passion apa sih menurut versi masing-masing? Kalau menurut saya pribadi, passion itu kelebihan yang ada dalam diri kita, konsep diri yang positif. Dulu saya mengenal passion diri saya itu awalnya dari hobi. Hobi awalnya hanya sekedar suka saja. Namun seiringnya waktu, lama-kelamaan, apalagi pandemi seperti ini, saya menggali lebih dalam hobi saya. Contohnya misalkan nih, dalam dunia public speaking, yakni di bidang MC. Nah, saya sangat memahami, sangat mempelajari yang sangat dalam tentang MC. Nah, hobi yang kita jalani pasti didasarkan atas kesukaan dan juga kecintaan. Nah, gitu Teh Rina. Bener banget Mbak Dina, setuju ya. Jadi teman-teman Fokuser, passion bukan baju gitu, tapi passion di sini merupakan gairah kesukaan kita akan suatu hal gitu ya. Tapi kadang kita tuh susah ya Mbak Dina nyari kesukaan kita ataupun hobi kita. Nah, menurut Mbak Dina nih, tadi juga sempat disinggung sih, tapi biar lebih dalam aja gitu. How to finding our passion gitu. Awalnya saya mencoba beberapa bidang, seperti misalkan nih, itu beda-beda ya, beda-beda hobi gitu setiap orang. Dulu saya mencoba dalam bidang presenter, mencoba dalam bidang MC, mencoba dalam segala hal bidang kayak gitu, nyanyi dan lain sebagainya. Nah, seiringnya waktu ketika saya mendalami satu persatu bidang dan saya menemukan konsep diri saya dan juga passion diri saya. Artinya ya Mbak, ketika kita sudah nemuin passion atau hobi kita nih, terus kita asah, itu kan menjadi sebuah potensi yang kita miliki atau bahkan jadi value diri kita. Nah, bagaimana sih agar kita juga bisa personal branding dari passion atau hobi kita itu gitu? Nah, mengembangkan dalam dunia terjun ke lapangan saja, ya itu tidak akan berkembang. Sekarang media sosial itu sangat berkembang gitu ya, sangat luas. Apalagi semua informasi apapun bisa didapatkan yang namanya di Google seperti itu. Nah, yang namanya personal branding dapat membantu kita dalam meningkatkan kesempatan untuk meraih tujuan kita. Dalam menyusun cerita persona brand, ada dua pertanyaan biasanya kalau misalkan orang tanya, apa passion kamu sih gitu. Contohnya saya ingin mengembangkan potensi saya dalam bidang MC. Nah, mau tidak mau gimana caranya MC saya tuh biar istilahnya terkenal lah sama orang-orang gitu.
Nah, saya memanfaatkan media sosial di Instagram, bisa mencantumkan misalkan di bio-nya seperti Master of Ceremony, Face Over Talent, dan lain sebagainya. Itu bisa membantu personal branding kita. Dan juga di media sosial bisa di post-post misalkan tentang tips-tips MC, terus bagaimana percaya diri, dan lain sebagainya. Pokoknya personal branding itu yang memang sekonsep dengan apa yang kita akan kembangkan gitu. Nah, ya kita harus membuat konten-konten yang menarik. Jadi konten yang dimaksud tidak terbatas hanya sekedar blog post saja gitu kan. Apa yang kita posting, apa yang kita membuat konten, ya kita harus membuat value, baik itu misalkan setiap orang kan membuat bridging value itu berbeda-beda gitu. Kalau saya misalkan di konten seperti TikTok gitu, di konten di kata-kata bijak, kata-kata mutiara, seperti itu Terina. Jadi pintar-pintar kita mencitrakan diri baik gitu. Bukan hanya untuk sendiri gitu, tapi manfaatnya juga terasa oleh orang lain gitu ya Mbak Dina. Karena iya, betul. Karena kalau kita kayak nggak masarin kemampuan kita, ya orang lain nggak akan tahu gitu kemampuan kita tuh apa. Jadi betul Terina. Sosial untuk personal branding. Pastinya banyak lika-liku ya ketika kita personal branding gitu. Entah itu omongan atau cacian orang. Nah, kira-kira ya Mbak, mental seperti apa sih yang harus kita miliki gitu sehingga tahan banting ketika banyak orang yang menggunjing? Oke. Intinya bagaimana sih cara kita menutup telinga kita gitu ya dari orang-orang yang memang julid ya. Nah, yang saya lakukan yang pertama-tama ya kita balik lagi ke niat kita gitu. Niat kita tuh apakah buat menyombongkan diri kah? Apakah untuk mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri kita kah? Gitu. Nah, saya tertuju pada niat saya. Apa yang mereka katakan terhadap saya, ya saya terserah gitu. Yang terpenting saya tidak mengganggu mereka, atau apa-apa bahkan tidak meminta sama mereka, saya bisa beli sendiri gitu ya istilahnya gitu. Ya kita sebagai manusia memang ada yang suka, ada yang tidak. Nah, itu hal yang wajar lah, yang namanya manusia tidak ada yang namanya kata puas gitu. Itu balik lagi, saya orangnya sih bodo amat lah sama orang lain gitu. Tapi awalnya memang mental saya lemah gitu. Apa yang memang mereka katakan terhadap saya segala dipikirkan gitu ya. Tapi dengan seiringnya waktu, kita pasti ada di titik yang namanya pendewasaan. Bodo amat gitu akan hal-hal yang gak penting selama kita gak ngerugiin orang ya Mbak. Iya betul. Terus mungkin kalau orang lain ngekritik kita juga, kita bisa evaluasi diri dan muncullah perbaikan di dalam diri kita ya Mbak. Nah betul. Apakah yang salah itu ada dalam diri kita? Apakah ada dalam diri mereka? Ya kita tidak tahu gitu. Ya, kita sebagai manusia ya harus sering mengevaluasi diri seperti itu Terina. Betul banget Mbak, setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Kalau dilihat gitu ya, Mbak gitu ya, kelihatan gitu Mbak tuh suka ngomong dari kecil karena lihat prestasinya juga gitu, banyak juara pidato, terus puisi gitu. Nah tapi sekarang dari apa ya, omongan Mbak itu karena suka ngomong jadi bisa menghasilkan uang gitu. Nah boleh tahu nggak sih Mbak tips agar hobi atau passion kita tuh bisa menghasilkan uang gitu? Kan masih kuliah mah membutuhkan uang untuk apa ya, untuk memenuhi kebutuhan kita lah ya, apalagi pandemi seperti ini gitu. Nah gimana sih caranya gitu hobi kita tuh biar bisa jadi uang? Yaitu tadi saya mencoba beberapa bidang dan mempelajari beberapa bidang, terjun ke lapangan. Ya walaupun awalnya pasti semua orang ada mempunyai rasa deg-degan gitu. Awalnya saya mencoba langsung dalam MC.
Kalau MC event, alhamdulillah beberapa tahun kebelakang saya sudah melakukannya, terjun ke lapangan. Kalau MC kondang kurang lebih saya baru 2 tahun ya. Kurang lebih saya baru 2 tahun dan saya mencoba ini hal baru, tantangan baru untuk diri saya. Tipsnya yaitu yang pertama, kita harus sering latihan, karena tanpa latihan ya passion kita atau hobi kita tidak akan terasah gitu. Nah, yang kedua, betul sekali kita harus menambah relasi, contohnya seperti ikutan komunitas atau misalkan ikutan organisasi di kampus atau di sekolah seperti itu. Ketika kita menambah relasi, banyak ilmu dan juga pengalaman yang kita dapatkan di luar sana seperti itu. Dan yang ketiga, ambillah kesempatan, karena kesempatan itu tidak akan datang ke beberapa kalinya gitu. Kesempatan yang emas itu bukan hanya dinilai dari nominal saja gitu. Ilmu, pengalaman, bahkan relasi pun itu bisa dibilang kesempatan emas untuk diri kita. Oke, jadi emang kita tuh harus tulus dan ikhlas dalam melakukan sesuatu ya. Nanti juga akan ada bonusnya gitu dari Allah kepada kita gitu ya. Berupa materi atau kebahagiaan atau kebaikan orang juga ya Mbak. Apa Mbak tadi, maaf aku potong. Oh iya, Darina, gak apa-apa. Nah, betul sekali. Ketika kita mengambil kesempatan dan kita tidak melihat yang namanya nominal, pasti orang lain pun menilai kita dengan hal positif. Contohnya, wah nih anak hebat ya, walaupun tidak dibayar oleh nominal, tapi dia mau gitu. Ya, siapa tahu dalam kesempatan satu kali itu Tarina mendapatkan beribu-ribu kesempatan. Kita udah kayak terkenal gitu ya, udah banyak job. Kan itu tuh banyak dipercaya orang lain gitu. Nah, bagaimana sih agar kita tidak mudah puas atau lelah gitu ya dengan kinerja kita sendiri ketika banyak job yang menghampiri? Akan kita banyak job, paling utamanya yaitu kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kita sudah dikasih rezeki sama Allah. Nah, kita ambillah kesempatan dari Allah seperti itu. Jangan sampai sia-siakan kesempatan itu. Nah, kalau misalkan rasa lelah, rasa capek, itu hal yang wajar. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Karina. Kalau misalkan ngomongin rasa capek, rasa lelah, pasti setiap orang itu mengalami. Nah, bagaimana sih caranya kita mempertahankan semua itu gitu? Ya, kita harus jalani balik. Singkat tapi padat gitu ya Mbak. Tapi kayaknya kalau berawal dari kesukaan gitu atau hobi kita sendiri kayak nulis, jadi copywriter, terus suka ngomong, jadi voice over atau MC gitu. Nah, itu tuh kayak apa ya? Kayak nggak lelah gitu ya, karena emang kesukaan kita juga gitu. Jadi walaupun capek, nggak kerasa capeknya ya Mbak? Iya, betul. Oke, jadi enak banget sih. Iya, apalagi ya saya walaupun capek kadang ada gitu, tapi kan dibanding rasa bahagia dengan capeknya itu ya lebih besar kebahagiaan, karena saya bisa melakukan apa yang saya mau, apa yang ada dalam diri saya, ya saya mengekspresikan diri saya ke luar gitu. Betul Mbak. Mungkin ada closing statement nih atau pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada anak muda bahwa setiap manusia punya potensi dan passion yang akan menghantarkan kepada kemanfaatan gitu bagi mereka sendiri ataupun sekitarnya. Untuk generasi muda di luar sana, maka harus lakukan semua proses Anda. Kalau Anda sukses, Anda berbahagia. Kalau Anda gagal, Anda belajar. The power of hidup. Oke, tetap semangat ya. Ya, pastinya akan selalu semangat ya. Jadi emang harus dinikmati ya kegagalan itu agar kita juga bisa menikmati keberhasilannya. Oke, terima kasih kepada Mbak Dina yang udah meluangkan waktu dan teman kita, sangat bermakna ya Mbak. Asik. Ya betul, Tarina.
Terima kasih juga kepada teman-teman Fokuser nih yang udah jadi pendengar setia podcast kami dan udah mendengarkan episode ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nengrina Rahmawati sebagai podcaster di podcastnya KMNU Pusat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.